Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Gia dan kali ini gue mau ngajak teman-teman kenalan sama Paul Kalanithi lewat bukunya When Breath Becomes Air. Well, actually, this is one of my favorite non-fiction books. Ini adalah salah satu buku favorit non-fiksi gue. Dan waktu gue beli ini juga sebenarnya accidental banget. Waktu itu gue lagi window shopping di Pri Plus. Dan gue ngeliat buku ini dengan cover putihnya. Dan menurut gue judulnya juga unik banget gitu. When Breath Becomes Air. Penasaran lah gue ambil buku ini, gue baca sinopsisnya, dan gue langsung jatuh cinta. Well, one friend once told me that sometimes you don't find a good book found you. Mungkin itulah yang terjadi sama Paul Kalanithi dan buku ini gitu dengan gue. Dan gue gak menyesal sih dengan keimpulsifan gue itu, karena ternyata setelah gue baca bukunya memang sebagus itu. Dan di situ gue baru tahu bahwa ternyata ini juga adalah salah satu buku favoritnya Bill Gates. Dan saking sukanya Bill Gates sama buku ini, dia sampai merekomendasikan buku ini ke istri dan anaknya. Jadi siapa sih Paul Kalanithi ini? Paul Kalanithi adalah seorang dokter yang punya latar belakang pendidikan tuh yang menurut gue tuh amazing banget ya. Dia lulus dari S1 dan S2 di Stanford dengan major literatur bahasa Inggrisnya. Dan di waktu yang sama, dia juga ambil major human biology yang kemudian dia lanjutkan lagi diambil master di Cambridge dengan jurusan history and philosophy of science and medicine. And as if it wasn't enough, tadinya dia mau memperdalam ilmunya dia di English literatur. Tapi dia mengurungkan niatnya dan dia ambil kedokteran instead. Akhirnya dia lulus dengan predikat cum laude di Yale School of Medicine. Super cool, right? Tapi nggak ada yang namanya kesempurnaan di dunia ini. Ketika Paul berusia 36 tahun, dia diberitahukan sesuatu yang membuat hidupnya berubah 180 derajat. Waktu gue baca buku ini tuh, gue klik banget sama filmnya Forrest Gump, filmnya Tom Hanks. Kalau teman-teman udah nonton, pasti tahu bahwa si Tom Hanks ini tuh punya daya juang dan semangat yang luar biasa banget gitu, yang beda dengan orang-orang pada umumnya. Dan di film itu ada satu adegan waktu si Tom Hanks lagi duduk di bench nunggu bus, dan dia bilang sama perempuan di sebelahnya, "My mama always said that life was like a box of chocolate. You never know what you're gonna get." Ibu gue tuh dulu biasa bilang bahwa hidup itu seperti kotak coklat. Kita nggak akan pernah tahu rasa apa yang akan kita dapatkan. Dan itulah yang terjadi dengan Paul. That is exactly what happened to Paul. Di usianya 36 tahun yang masih tergolong muda, dia divonis mengidap penyakit kanker paru-paru stadium 4. Penyakit kanker paru-paru stadium 4. Sampai di bukunya ini ada satu sentences yang buat gue merinding banget ya waktu baca. Ditulis di situ bahwa one day he was a doctor treating patients for dying, and then the next day he was struggling to live. Kebayang gak sih, dia tuh tadinya dokter yang ngurusin pasien-pasien kanker, dan pada akhirnya dia menjadi pasien itu sendiri. Dan sekitar 1,5 tahun setelah divonis kanker, unfortunately Paul meninggal dunia. Well, this is not spoiler ya, karena kalau teman-teman baca sinopsisnya di buku ini, itu sudah dijelaskan bahwa dia meninggal di bulan Maret 2015 gitu. Jadi buku ini adalah legasinya Paul Kalanithi untuk kita semua. Dan sekitar 10 atau 11 bulan, I don't really remember the exact time, buku ini jadi New York Times bestseller. Dan sekarang kalau teman-teman beli buku ini udah jadi international bestseller. Jadi buku ini tuh tentang apa sih? Karena ini memoir ya, jadi di sini Paul banyak menumpahkan pemikirannya dia dan filosofinya dia tentang kehidupan dan kematian gitu. Dan di sini kita bisa lihat life journey-nya dia tuh seperti apa, dari tadinya dia menjadi dokter, lalu dia menjadi pasien, dari yang dia tadinya hanya subjek, akhirnya dia menjadi direct object gitu. Jadi kayak helicopter view, kita bisa melihat semuanya dari sudut pandangnya Paul nih, dari kacamatanya Paul, kematian itu seperti apa sih gitu. Di buku ini kita juga diajak tuh untuk masuk ke dunia kedokteran tuh seperti apa sih gitu. Dan di sini Paul menceritakan bahwa sebagai seorang dokter bisa aja dia kehilangan empatinya gitu ketika menghadapi pasien. Well, gue pernah dengar salah satu ceramahnya Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Dia pernah mengatakan bahwa seringnya berinteraksi bisa mematikan sensitivitas. Well, itulah mungkin yang terjadi dengan dokter-dokter itu, karena setiap hari mereka ketemu pasien dan
karena terlalu sering bertemu dengan pasien dan menghadapi case yang sama, pada akhirnya mereka jadi kehilangan sensitivitas mereka dan menyampaikan sesuatu yang formalitas. Itulah yang terjadi dengan Paul sampai pada akhirnya Paul sendiri yang menjadi pasien. Dan di sini tuh serunya karena kita tuh bisa lihat dari perspektifnya Paul Kalanithi gitu. Baik dia sebagai seorang dokter, juga dia sebagai pasien. Seru banget di bagian itu tuh kita kayak nonton dokumenter gitu. Di sini Paul juga membahas tentang pemikiran yang mendalam tentang kematian. Kata Paul, yang membuat penyakit itu sangat tricky adalah ketika dia memaksa kita untuk memilih. Dia menganalogikannya seperti seseorang yang kartu kreditnya tuh diambil paksa. Dan setelah itu, mau nggak mau dia harus budgeting saat itu juga, gitu, siap tidak siap. Itulah yang dirasakan Paul. Dia harus memilih apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya, apa yang harus dia prioritaskan dan apa yang tidak, dengan waktunya yang sangat singkat. Jadi di buku ini tuh gue mengambil banyak sekali pelajaran hidup ya, baik tentang kematian dan kehidupan. Tapi bukan berarti buku ini tuh berat gitu, karena actually kalau gue baca sebenarnya gue ngerasa bahwa ini termasuk buku yang ringan gitu, enak dibaca. Kenapa? Mungkin karena Paul sangat-sangat mencintai literatur, jadi tulisannya dia di buku ini tuh bagus banget. Dan menurut gue salah satu kelebihan seorang penulis adalah ketika dia bisa engage dengan pembacanya. Dan Paul Kalanithi memenuhi kriteria itu. Saking bagusnya buku ini, gue tuh sampai ngerasa kayak Paul Kalanithi tuh menceritakan kisah hidupnya tuh langsung ke gue gitu, face to face, langsung ke gue. Jadi waktu gue sampai di bagian detik-detik kematiannya dia, waktu dia struggling menghadapi hidup dan lain-lain, dan sampai waktu dia meninggal, gue tuh ngerasa kayak I am losing a very good friend of mine gitu. Jadi gue bener-bener ngerasa kayak gue yang kehilangan teman gue sendiri gitu. Ini tuh buku kecil yang menurut gue tuh powerful banget ya. Gue sangat-sangat menikmati setiap halamannya, dari forward sampai epilog, dari halaman pertama sampai halaman terakhir, itu tuh bagus banget. Dan terutama di bagian epilognya, make sure you guys prepare a tissue ya, karena itu touching banget. Jadi karena Paul Kalanithi tidak sempat menyelesaikan buku ini dilanjutkan atau dikemas terakhir dengan closing dari istrinya, Lucy. Dan itu tuh adalah bagian yang sangat touching, bagus banget di bagian itu. It's like a perfect closing for a perfect book gitu. Well, if I could define this book in one word, then I would say beauty. Saking bagusnya buku ini, gue ngerasa kayak, jadi kalau gue bisa mendeskripsikan buku ini di satu kata, gue bisa bilang itu indah gitu. Dan menurut gue ini juga buku tentang harapan ya, a book of hope, yang specifically design bukan hanya untuk mereka yang saat ini tuh sedang struggling atau facing similar disease atau events like cancer atau semacamnya gitu, tapi juga untuk kita yang insya Allah masih sehat walafiat. Dengan kita membaca buku ini, menurut gue kita jadi bisa kayak apa ya, appreciate the beauty of life. Jadi bisa melihat tuh dunia, kehidupan dan kematian dengan sudut pandang yang berbeda. Buku ini juga udah ada terjemahan bahasa Indonesianya, teman-teman bisa cari di toko-toko buku terdekat. Dan buat gue, ini memang salah satu buku non-fiksi terbaik yang pernah gue baca, yang bisa bikin gue tuh engage banget sama buku ini gitu. Jadi kayak waktu selesai baca kayak sayang aja, wah udah selesai bukunya. Dan untuk teman-teman yang udah baca buku ini gimana? Apakah teman-teman mendapatkan efek yang sama seperti yang gue dapatkan? Di-share di kolom komen bawah ya teman-teman. Segitu aja pembahasan kita kali ini, insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, dan dipencet loncengnya, jadi nanti kalau ada video baru, teman-teman bisa dapat notifikasinya. Thank you very much for watching, and then I'll see you on the next episode. Bye-bye.